Mat Nyalik tiba di warung kopi tempat biasa dia nongkrong dengan mengumbar kesal. Gue heran sama orang-orang. Pada betah banget pegang HP. Ditanya diem aja, ditegur kagak nyautin. Nggak di rumah, nggak di mana-mana. Sama aja pada kelakuannya. Puyeng gue. Teman-temannya segera menghentikan aktivitas mereka dengan HP. Kecuali pelayan di warung kopi yang tetap asik dengan HP-nya. Melihat itu, Mat Nyalik dengan spontan menggebrak meja. Hah? Ini lagi, bukannya bikinin gue kopi loh, malah main HP. Ih, abang, kagetin aja sih bang. Makanya, mati lo jangan ke HP terus. Bikinin kopi. Iya bang, iya, dibikinin. Santuy dong bang. Tumben, abang kasar. Pria muda yang sedikit feminim itu bergegas menyiapkan kopi buat Mat Nyalik. Mat Nyalik sebetulnya bukan orang yang kasar. Sehari-hari dia dikenal ramah, kocak karena suka ngebanyol. Tapi entah kenapa hari itu dia seperti orang kebakaran jenggot. Seorang teman berusaha untuk menenangkan Mat Nyalik. Bang, jangan nurutin emosi bang. Kagak baik. Kalau aneh boleh tahu bang, emangnya ada apa sih bang? Tumben, abang uring-uringan, gua kesepian. Di rumah, di sini, di mana-mana gua kesepian. Hah? Di rumah bang, kesepian? Emangnya anak bini abang kemana bang? Entuh dia masalahnya. Anak bini gua sama kayak lu pada semua. Kelelep sama HP-nya. Sambil menyajikan kopi, pelayan itu turut berkomentar. Makanya bang, ganti dong HP-nya. Masa HP cuma buat telepon dan kirim SMS doang? Ganti dong bang, pakai smartphone. Biar nggak kesepian bang, kayak aku. Hah? Ntar sama gila nih gue. Udah dah, gue gak jadi ngopi. Mat Nyalik lalu pergi. Dia kesal karena ternyata beberapa orang temannya kembali asik bermain HP. Bang, abang mau kemana bang? Bang, kopinya gimana ini? Ih, abang. Pelayan itu terus nyerocos. Dia menyesali kepergian Mat Nyalik. Tapi tidak ada yang peduli. Karena semua orang di warung kopi itu telah kembali berada dalam kuasa smartphone. Seminggu setelah peristiwa di warung kopi, daerah tempat Mat Nyalik tinggal dihantam pandemi virus corona. Warga dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Beribadah, belajar, bekerja, semua dilakukan di rumah, kecuali urusan perut dan kesehatan. Mat Nyalik yang punya riwayat penyakit pernafasan meningkatkan kewaspadaan. Hand sanitizer, cairan disinfektan, masker, sarung tangan, semua sudah siap. Pintu pagar rumahnya pun ditutup rapat-rapat. Dia tidak mau ambil resiko. Singkat cerita, memasuki minggu kelima masa karantina, tepatnya sekitar pertengahan bulan Ramadan, Mat Nyalik sudah tidak tahan. Dia kangen berat sama saudara-saudara dan teman-temannya. Tanpa buang waktu, dia telepon mereka satu persatu sampai HP dan kupingnya panas. Walaupun tidak semua dia telepon, tapi itu sudah cukup menyenangkan hati Mat Nyalik. Di telepon, beberapa orang kawan menganjurkan supaya Mat Nyalik memakai aplikasi pesan di smartphone. Enak bang, nanti abang diundang di grup. Bisa video call juga bang, asoy dah pokoknya. Begitu kata salah seorang temannya. Mat Nyalik yang sejak lama berkeras bahwa telepon genggam hanya untuk menelepon dan kirim SMS, akhirnya melunak juga. Dia ganti HP-nya dengan smartphone terbaru. Dengan tuntunan anaknya, dia mengaktifkan aplikasi pesan di smartphone-nya. Tidak hanya sampai di situ. Mat Nyalik bahkan membuat akun di beberapa media sosial.
Hal itu tentu disambut gembira oleh teman-temannya. Dia diundang di grup-grup WA. Permintaan pertemanannya di media sosial disambut gembira. Mat Nyalik bahkan mengikuti akun media sosial artis-artis Bollywood. Mat Nyalik tidak lagi kesepian sekarang. Saudara-saudara, teman-temannya yang selama ini seperti mengabaikannya di dunia nyata, kini menyambutnya bagai raja di dunia maya. Setiap sapaannya di grup-grup WA selalu bertabur jawab. Setiap postingannya di media sosial selalu mengundang komen dan bertabur like. Mat Nyalik berada di tengah-tengah peradaban. Mat Nyalik betul-betul sibuk sekarang. Suara notifikasi kucing berkelahi yang ia rekam sendiri, tak henti-hentinya berbunyi. Diam-diam, anak-anaknya mulai khawatir dengan aktivitas Mat Nyalik di media sosial. Situasi kini berbalik. Udah deh, nggak apa-apa. Biarin aja. Ntar juga Babelo berubah. Namanya juga orang baru kenal, baru demen. Biarin aja dah. Mak, tapi kalau Babe nggak berubah gimana, Mak? Kacau, Mak. Sehari, Mak, Babe bisa 13 kali posting, Mak, di media sosial. Aduh, semua postingan orang dikomentarin, Mak, di-like. Postingan orang yang gedek sama pemerintah, di-like. Postingan orang yang dukung pemerintah, di-like juga. Dua-duanya dikomentarin, Mak. Mantap. Gitu, Mak. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Nggak usah usil. Yang penting, Babelo kagak kesepian. Kesianan. Begitu kata istrinya, membela Mat Nyalik. Suatu hari, di hari terakhir bulan Ramadan, sebuah postingan Mat Nyalik mendapat komentar dari temannya. Begini komentarnya. Cia, abang, udah insaf bang. Eksis bener di medsos. Katanya dulu nggak mau main medsos bang. Komentar itu diakhiri dengan 5 emotikon orang tertawa terpingkal-pingkal. Mat Nyalik terhenyak. Dia merasa tersinggung. Kemudian dia merasa malu, sedih, kecewa, kesal, marah, tersinggung lagi. Lama dia pandangi HP-nya. Sampai kemudian seseorang menanggapi komentar temannya itu. Begini tanggapannya. Maaf sebelumnya, Pak. Perkenalkan, saya anak tertua dari bapak saya, yang biasa orang-orang panggil Bang Mat Nyalik. Bapak saya memang belum lama bermedia sosial. Selain untuk menjaga hubungan dengan saudara-saudara dan teman-temannya, juga untuk mengisi waktu dan mengusir kesepian yang terasa berlebihan di masa pandemi ini. Tapi terus terang, Pak, saya sangat tersinggung dengan komentar Bapak. Itu terasa merendahkan Bapak saya, mengolok-olok beliau. Bapak seolah-olah ingin mengatakan bahwa orang yang tidak menggunakan media sosial adalah mereka yang sedang berada di jalan yang sesat. Sementara orang yang sudah menggunakannya adalah orang-orang yang sudah insaf. Itu Bapak dapat pemahaman itu dari mana, Pak? Pak, bermedia sosial atau tidak ada hubungannya dengan keinsafan. Kalaupun Bapak saya saat ini sangat aktif di media sosial, itu urusan beliau. Bapak nggak usah comel. Toh beliau tidak memposting hal-hal buruk, hal-hal jelek. Beliau tidak mengumbar kebencian. Beliau tidak merendahkan orang lain seperti yang Anda lakukan. Saya yakin 100%, Pak. Setelah pandemi mereda, aktivitas Bapak saya di sosmed akan berkurang. Kalaupun tidak, itu urusan beliau. Demikian, Pak. Bapak nggak perlu minta maaf kalau Bapak nggak merasa bersalah. Tapi kalau Bapak merasa bersalah, minta maafnya besok aja, pas Lebaran. Sekarang saya masih kesal. Begitu anaknya menanggapi.
Mat Nyalik terharu. Dia baca berulang-ulang tanggapan dari anaknya tersebut. Sesekali dia menggeleng-gelengkan kepala, tersenyum. Mat Nyalik seperti tersadar akan sesuatu. Azan maghrib berkumandang. Kemudian Mat Nyalik berbuka puasa bersama keluarganya. Puasa tahun itu ditutup dengan pelukan hangat dari Mat Nyalik untuk anak sulungnya, untuk istri, dan kedua anaknya yang lain. Tanpa petasan, tanpa kembang api, tanpa hiruk-pikuk belanja untuk lebaran. Mereka menikmati malam takbiran dalam suasana kemenangan tanpa sorak-sorai.